Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Evan Safianto dari kelas MBS 5C Kewirausahaan, dan NIM saya 195211385. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi mata kuliah manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Dan alternatif keputusan meliputi keputusan ada, kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Next. Kemudian keputusan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan terprogram. Apa itu keputusan terprogram? Setelah suatu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram, keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan secara analisis yang terperinci. Jadi ini sangat detail sekali. Oke, yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Apa itu keputusan tidak terprogram? Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini menjadi manajemen tingkat atas. Oke, next. Nah, ini pengambilan keputusan merupakan adalah salah satu kegiatan penting dalam manajemen, karena pengambilan keputusan menentukan keadaan sebuah organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif menggunakan metode ilmiah, yang salah satunya adalah menggunakan manajemen sains. Oke, ini pengertian manajemen sains. Manajemen sains merupakan penerapan teknik, matematika, prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains ini mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau telah diadaptasi dari ilmu lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu keputusan. Merupakan bagian dasar kurikulum dari sebagian besar program bisnis. Ya, ini langkah-langkah manajemen sains. Yang pertama, melakukan observasi, yaitu mempelajari masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat diantisipasi. Dua, mengidentifikasi masalah. Masalah harus dapat diidentifikasi dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang terjadi. Selanjutnya, membuat pemodelan. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi. Ketika itu, menentukan solusi. Pemecahan dapat dilakukan dengan menggunakan program linear atau metode grafis, simplex, transparasi, penugasan, dan lain-lain. Stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya, yaitu simulasi, peramalan, strategi analisis, hierarki, dan lain-lain. Terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk melakukan solusi. Ada kalanya suatu model manajemen sains tidak mendapat solusi optimal, maka harus digunakan modelan yang lainnya agar benar-benar dapat berhasil dan optimal. Oke, ini tujuan manajemen bisnis dan contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Pertama itu tujuan manajemen bisnis. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bergerak di sektor publik maupun swasta dengan proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model pengambilan keputusan. Dan contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan yaitu dalam bidang usaha. Dalam konteks pengembangan bisnis diperlukan pembentukan paradigma kolektif, semua satu bahasa, satu tujuan, dan satu langkah. Paradigma kerja ditampilkan di permukaan dan diterjemahkan oleh semua pelaku bisnis dan perusahaan. Kemudian Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat membantu para pengambil keputusan mengatasi masalah kompleks yang ada di berbagai bagian organisasi operasi. DSS biasanya interaktif, menggabungkan berbagai database dan model manajemen sains berbeda
dan teknik solusi dengan antarmuka penggunaan yang memungkinkan mengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Dalam bentuknya yang paling sederhana, setiap perangkat lunak berbasis komputer yang membantu membuat keputusan dapat dilakukan sebagai DSS. Iya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.